ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Aku nggak mau aja nanti di saat rumah tangga kita sudah semakin membaik, tiba-tiba dia muncul, terus dia minta kamu buat tanggung jawab. Aku nggak mungkin nyelakain anak aku sendiri. Kemanapun aku bawa dia pergi, dia pasti aman sama aku. Dan kalau aku pulang ke rumah, itu bukan karena aku nyerah, Kay. Justru aku udah sangat siap untuk menghadapi persidangan lusa. Kamu itu ya, udah kayak Fitri aja. Oma heran, kok sepertinya orang-orang itu semua sudah kena virus Fitri. Kamu itu ya sama Farah sudah dicuci otaknya sama Fitri. Supaya semua itu membenci orang tua kamu sendiri. Mulai hari ini, Fitri jadi sekretarisku, Pi. Apa? Nggak bisa. Apaan kamu? Om, biar aku yang pergi dari rumah. Toh aku bukan bagian dari keluarga kalian, kan? Kita bicarakan di rumah saja. Kenapa harus bingung sih, Pi? Cukup dia pindah ke guest house. Beres, kan? Kenapa menjadi musik kamu yang atur, Papi? Dan kamu, Fitri, dengar ya. Kenapa kamu mesti tega sama perempuan yang mengandung masa depan keluarga saya? Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kamu yang harus bertanggung jawab. Pi, Miska kan bukan anak kecil lagi, Pi. Masa semua tanggung jawab dilimpahkan ke Fitri? Miska kan bisa ngurus dirinya sendiri, Pi. Diam kamu! Ya, Mi. Ada berita gawat nih. Si Aldo, Bi. Masa dia sewa lawyer lebih hebat dari kita? Siapa, Mi? Pak Hadinoto, Pi. Nggak salah, Mi. Iya, Pi. Papi tahu nggak? Tadi Pak Fahri tuh kesini. Dia mengundurkan diri jadi lawyer kita. Karena dia bilang dia nggak mau mempertaruhkan nama dia kalau dia tuh kalah sama Pak Hadinoto. Aduh, jadi gimana dong, Pi? Aduh, Mi. Masalah kenapa jadi numpuk-numpuk kayak gini? Pusing nggak, Mi? Mami yakin deh, Pi. Kalau misalnya Aldo pakai Pak Hadinoto, kita bisa kalah loh, Pi. Ini aja, Mi. Kita ketemu di kantornya Hadinoto. Iya, mau ngapain lagi, ah? Tapi ada rencana lain. Mami ikuti aja. Kita akan bayar Hadinoto 10 kali lipat yang dibayarkan Aldo. Supaya dia mundur dari pihak Aldo. Ya udah deh, Mami setuju, Pi. Kalau hal ini hanya akan mempermalukan keluarga, Kela akan tarik kembali kasus ini, Mi. Kay, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena ini bukan saja menyangkut Finza, tapi menyangkut seluruh keluarga utama.
Benar, kita ini orang kaya, orang terpandang, orang terpelajar. Masa kita harus kalah sama keluarga mereka yang bukan siapa-siapa? Emangnya keluarga Aldo itu siapa sih? Pejabat. Sekarang kita siap-siap ya, karena papi tadi telepon. Kita mau diajak ke tempatnya Pak Hadi Noto. Itu loh, lawyernya Aldo, biar dia mau mundur jadi lawyernya Aldo. Yuk, kita siap yuk. Miss, kamu kenapa sih? Kok nangis? Kamu sakit ya? Atau kenapa sama kandungan kamu, Miss? Enggak, Tante. Tante, aku harus pindah. Aku nggak bisa lagi tinggal di rumah ini. Kenapa? Kok kamu harus pergi segala? Fitri ngusir aku, Oma. Anak itu betul-betul kurang ajar ya. Berani banget dia nyuruh kamu pergi dari rumah ini. Emangnya rumah ini rumah siapa? Rumah dia. Udahlah, Miss, kamu tenangkan dulu di rumah ini ya. Nggak usah digubris itu omongan si Fitri. Ya, karena Fitri itu bukan pengambil keputusan di rumah ini. Abaikan aja. Tapi Farel ngedukung Fitri, Oma. Gini ya, Miss. Farel sama Fitri itu lagi emosi. Jadi mereka itu pasti ngaco. Kamu jangan kepancing. Karena kita semua tidak mau kamu pergi dari rumah ini. Yaudah, sekarang Tante mau kamu diem aja dulu di sini. Karena kita semua mau ke rumah Pak Hadi Noto. Karena ada hal penting yang menyangkut persidangan nanti. Yaudah ya, Tante harap kamu ngerti banget. Kamu jangan kemana-mana ya, Miska ya. Surat yang aku minta untuk PT Perkasa udah jadi, sayang? Bentar lagi ya, Rel. Ingat loh, kalau telat ada hukumannya. Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku jadi inget dulu ya. Kamu sering banget ngancam aku kayak gitu. Iya, dulu kan pacaran, sekarang udah suami istri. Kalau udah suami istri, mintanya harus lebih dong. Apaan? Ini nih, alasan kenapa papi nggak suka dan tidak setuju kamu kerja di sini, Fitri. Tempat ini jadi tempat pacaran. Dan kalian berdua jadi nggak serius kerjanya. Papi jangan marah-marah gitu dong, Pi. Mana Miska? Pulang, Pi. Dan kamu nggak mencegah dia? Gimana kalau sampai dia minggat dan nggak kembali ke rumah? Ya nggak mungkin lah, Pi. Nadine masih ada di rumah. Kalau dia minggat, pasti pulang dulu kan bawa Nadine. Kalian berdua ini memang keterlaluan. Rel, kasihan papi kamu ngomel-ngomel terus. Kayaknya dia lagi stres berat. Nanti kalau penyakit jantungnya kamu gimana? Enggak lah, Fit. Ini emang udah jalannya. Ya aku nggak mau aja harus menahan semua kejadian pahit sama Miska. Yang ada kita kena serangan jantung lagi. Apa sih? Pak Hadinoto, ini cek yang nominalnya sengaja saya kosongkan. Silahkan Bapak isi berapa saja, asal Bapak bersedia mundurkan diri dari kasus ini. Atas nama cinta. Ma, jadi kita mau kembali ke guest house lagi. Iya, Din. Ini semua atas permintaan Tante Fitri dan Om Farel. Kok kita diusir, Ma? Bukannya dulu Tante Fitri yang minta kita tinggal di sini. Mama juga nggak tahu, sayang. Percuma juga aku tinggal di sini kalau Fitri dan Farel udah ngusir aku. Hidupku di sini pasti nggak tenang lagi. Karena mereka pasti akan menekan aku terus. Di kantor ditekan, di rumah juga ditekan. Ma, sebenarnya tuh Nadine masih pengen tinggal di sini.
Ya ampun Nadine, Mama juga masih pengen tinggal di sini. Aku nggak mau jauh-jauh dari Farel. Tapi kalau aku nggak punya pilihan lain, keluarga juga nggak sempat membela aku karena mereka konsen sama masalah Kayla dan Aldo. Ma, kisah sepi. Ada temen. Kamu tenang aja ya sayang. Nanti kalau misalnya ada yang di perut Mama ini udah lahir, pasti Om Farel bakal jemput kita dan kita akan pindah lagi ke sini. Yang bener, Ma. Pasti. Ingat Fit, gimana pun juga aku mengandung anak Farel. Jadi kamu tetap nggak bisa semena-mena sama aku. Pak Binoto, ini cek yang nominalnya sengaja saya kosongkan. Silahkan Bapak isi berapa saja, asal Bapak bersedia mundurkan diri dari kasus ini. Saya juga bisa ngasih cek yang sama. Sengaja saya kosongkan juga biar Bapak bisa mengisi nominalnya. Asal Bapak cabut gugatan dari klien saya. Gimana? Tawaran saya cukup menggiurkan kan? Dan Bapak, Ibu harus ingat, pengadilan tidak akan melihat Kayla yang sudah berubah. Tapi pengadilan akan melihat perlakuan Kayla ke Vinza dulu. Ketika Vinza membutuhkan seorang ibu, Kayla nggak ada. Malah Moza yang menjadi ibunya. Ya, saya tahu Pak. Saya emang tidak akan menang dalam kasus ini. Ya sudahlah. Bapak Ibu sebaiknya pulang aja. Buat persiapan pengadilan besok. Kan Bapak Ibu yang mengangkat masalah ini ke jalur hukum. Jadi kenapa sekarang harus mundur ketika semuanya sesuai dengan prosedur? Pak, sebetulnya menurut saya, penawaran yang kami berikan terhadap Bapak jauh lebih menjanjikan. Saya tahu, Pak, Aldo bukan ayah yang baik. Jadi saya sangat khawatir untuk keselamatan cucu saya kalau hak asuh itu ada di tangan dia, Pak. Tolonglah, Pak. Bapak mengundurkan diri dari klien Bapak. Ini demi masa depan cucu kami, Pak. Maaf, Bu. Saya nggak bisa. Kita lihat di pengadilan aja. Di situ, keadilan akan terlihat. Kok perasaanku nggak tenang gini ya? Kata orang selingkuh tuh kan karakter. Jadi kalau sekalinya dia ngerasain selingkuh, pasti dia ngulangin lagi. Mas Bram kayak gitu nggak ya? Aku telepon aja. Mumpung Papi lagi sibuk sama urusan Kayla, terus Farel juga sibuk dengan urusan Fitri dan Miska, ini kesempatan aku untuk ambil alih semua tugas. Kalau berhasil, Papi pasti bangga. Dan aku bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari Papi. Ya, Mai? Mas, kamu di mana? Kok jam segini belum pulang? Ya, aku lagi di kantor, Mai. Lagi ada kerjaan. Bener, kamu di kantor. Kamu nggak lagi jalan kan, Mas, sama orang lain? Kamu ini apa-apaan sih, Mai? Aku beneran kerja. Kalau kamu nggak percaya, telepon aja ke kantor. Dimatiin sih.
Halo, Mas. Kenapa lagi, Mai? Kalau kamu nelfon aku cuma curiga-curiga aja, mendingan nggak usah. Aku lagi banyak kerjaan soalnya. Tunggu, kamu jangan marah-marah dong. Kan aku cuma nanya. Ya udah, aku minta maaf ya, aku curiga sama kamu. Iya. Ternyata kepercayaan itu mahal ya. Sekali bikin salah, susah untuk mendapat kepercayaan lagi. Miss, seperti biasa ya. Mbak ini akan ngawasin kamu di sini. Jadi kamu nggak perlu rajin-rajin lagi datang ke rumah Farel untuk makan pagi, sore, maupun malam. Karena dia bakalan ngasih kamu semuanya kok. Aku nggak butuh pembantu. Miss, kamu jangan bandel dong. Kamu tuh lagi hamil. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Biar Mbak aja yang ngawasin kamu di sini. Kalau nggak ada dia, siapa yang ngawasin kamu? Jadi, kamu nggak boleh capek-capek ya, apalagi pecicilan. Mbak, jangan lupa ya, tolong awasin Miska, karena dia lagi hamil, ya. Saya nggak mau dia kenapa-napa. Dan dia suruh banyak istirahat di kasur aja. Nggak boleh kemana-mana. Kalau sampai dia bandel, kamu yang saya pecat. Miss, ini baru babak kedua. KO-nya masih jauh kok. Awas kamu, Fit. Kalau keluarganya Farel pulang, aku nggak akan tinggal diam. Kamu pasti bakal kena marah. Tapi aku cuma nggak suka. Dan aku nggak rela. Kalau ada seorang wanita lain dalam kehidupannya Farel. Apapun yang kamu bilang, Fit. Tapi Miska jauh lebih baik daripada kamu. Atas nama cinta. Al, kamu tegang ya ngadepin sidang besok? Aku takut kehilangan anak aku, Mus. Aku tahu, Al. Tapi kalau kita merasa benar, kenapa kita mesti takut? Tapi uang juga bisa bicara, Mus. Dan keluarga Pak Hutama biasa melakukan itu. Kita lihat aja. Apa uang bisa bicara? Besok akan terbukti, Al. Kalau uang nggak bisa membeli segalanya. Makasih ya, Mus. Kamu selalu bikin aku tenang di saat seperti ini. Kalau di pengadilan nanti aku kalah, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan ke mereka, Mus. Nggak usah ada trik jahat, Al. Aku yakin besok kita pasti menang. Al, Allah juga tahu kalau kamu ini adalah bapak yang sangat bertanggung jawab dan baik buat Vinza. Kamu mesti ingat, Al. Kenapa, Di? Aku cuma kasih tahu aja. Tadi keluarga Hutama datang kantor aku. Terus? Iya, mereka berusaha nyoba aku. Biar aku mundur dari pihak kamu. Tapi aku tolak. Aku nggak tertarik berapapun nominal yang mereka keluarkan. Aku malah balas tantang. Akan aku bayar berapa aja agar mereka mau cabut gugatan ini. Tapi mereka tetap maju. Jadi kita lihat aja besok. Jadi, lu tetap membela kami kan, Di? Ya pasti dong. Aku yakin kita pasti menang. Di, makasih banyak ya. Makasih ya. Iya. Aku pikir selama ini Fitri tuh benar-benar baik sama aku. Ternyata dia tega memperlakukan aku kayak gini. Tapi kamu harus ingat, Fit. Aku masih punya kesempatan selama di kantor. Dan kamu harus siap-siap. Karena aku pasti akan bisa mengambil Farel dari sisi kamu. Karena aku punya sesuatu yang membuat Farel nggak akan bisa lepas dari aku.
yaitu anak yang aku kandung. Oke. Kamu yang sabar ya. Papi akan berusaha yang terbaik untuk kamu. Gimana kalau besok Aldo menang? Dia pasti nggak akan ngizinin aku untuk ketemu lagi sama Vinza selamanya. Aldo pasti mikir 2 kali untuk ngizinin Vinza nginep di sini lagi, Mi. Karena dia udah nggak percaya lagi sama Papi dan juga Mami. Melihat cara-cara seperti ini, dia pasti dendam, Mi. Kay, kamu nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh pesimis. Sidang kan belum berjalan, Kay. Jadi kita masih ada harapan, ya? Tapi siapa yang bisa melawan lawyernya Aldo, Mi? Papi sadar, besok itu hari yang berat. Tapi kita berdoa aja. Semoga ada kemudahan untuk kita. Dan dengan status kamu sebagai ibu kandung dari Vinza dan usia Vinza yang masih balita, Papi harap hakim akan mempertimbangkan itu. Pada kemana ya kok sepi amat? Miska di mana? Mam, jangan-jangan Miska pergi lagi. Kita lihat yuk di kamarnya yuk, Mam. Miska! Kok nggak ada sih? Nadine juga nggak ada. Waduh, Li, ini bener nih. Dia udah pergi. Itu pasti mereka. Mereka pasti panik cariin aku. Bener kan? Semuanya terbukti kalau misalnya mereka paling pikir sama aku daripada sama Fitri. Iya, Tante. Miska, kamu di mana, sayang? Aku di guest house, Tante. Kamu gimana sih, sayang? Tadi kan Tante sudah bilang sama kamu. Kamu di rumah aja. Tenangin diri kamu. Masalah omongannya Fitri itu nggak usah peduli. Kenapa sih kamu nekat pergi juga? Sebenarnya aku tadi mau bertahan di rumah, Tante. Tapi Fitri malah maksa aku keluar dari rumah. Jadi dia nganterin aku sama Nadine ke guest house. Sampai di sini, Fitri kasar sama aku, Tante. Dia maki-maki aku. Kok dia makin melunjak aja ya? Yaudah, sekarang gini Miska. Tante pasti tegur dia. Lagian dia berani banget sih ngambil keputusan sendiri. Yaudah ya. Iya, Tante. Rasain kamu, Fit. Kamu cuma dibela sama Farel. Sedangkan aku dibela oleh seluruh keluarganya Farel. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal menang. Aku lega, Rel. Akhirnya Miska udah nggak di sini lagi gangguin kita. Ya mestinya dia dari dulu udah nggak ada di sini, Fit. Ya emang sih kita terlambat, tapi lebih bagus daripada nggak sama sekali. Sebenarnya sih aku nggak tega sama dia, Rel. Cuman di guest house kan ada pembantu yang bisa ngurusin dia. Seenggaknya aku lega lah. Itu mengurangi rasa bersalah aku sama dia. Jadi sekarang saatnya Superman merayakan kemenangannya bareng Wonder Woman dong. Apaan sih? Ya ampun, belum mulai aja udah ada wasit. Kartu merah nih kayaknya. Fit, kamu itu betul-betul tega ya. Kamu sudah mengusir orang yang hamil keluar dari rumah ini. Mi, itu bukan inisiatif Fitri, tapi aku, Mi. Emang salahnya apa sih, Mi? Lagian Miska sama Nadine kan aman di sana, ada pembantu, Mi. Nggak usah khawatir lah, Mi. Udahlah, Rel. Mami tahu kok, kamu juga tega. Karena kamu didesak sama Fitri, iya kan? Iya, Oma yakin. Ini karena Fitri gini sama Miska. Karena takut ya,
perhatian kamu itu tercurah sama Miska, iya kan? Fit, kenapa sih kamu musuhin Miska? Aku sama sekali nggak benci sama dia. Aku sama sekali nggak benci sama siapapun di dunia ini. Bahkan aku sayang sama anak yang dikandung sama Miska. Aku rela kok. Nanti kalau anak itu udah lahir, aku mau ngerawat dia. Tapi aku cuma nggak suka. Dan aku nggak rela kalau ada seorang wanita lain dalam kehidupannya Farel. Apalagi cewek itu Miska. Orang yang sama sekali nggak jelas. Apapun yang kamu bilang, Fit. Tapi Miska jauh lebih baik daripada kamu. Itu menurut Mami, Mi. Aku nggak peduli, Mi. Berapa banyak orang menilai Fitri itu buruk. Tapi menurut aku, Fitri itu terbaik, Mi. Udah, Mi, udah. Gak usah ribet sama dia, Mi. Dia ini keras kepala dan susah diatur. Istrinya juga sekarang sama aja sama dia. Kalau Mami ribut sama mereka, buang energi, Mi. Lebih baik kita istirahat dan siap untuk persidangan besok. Ayo, Mi. Kita lihat siapa yang benar. Ya Allah, kalau aku diberi kesempatan, aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku ingin menjadi ibu yang baik buat Finsa. Atas nama cinta. Papi stres juga kalau mikirin besok. Belum soal si Miska lagi. Papi juga sih. Kenapa sih, Pi? Papi tuh nggak omelin aja tuh si Fitri. Pi, dia itu emang kurang ajar. Sok kuasa di rumah ini. Ngapain sih dia pakai ngusir Miska? Emang ini tuh rumah siapa? Tadi mereka berdua berantem di kantor. Tapi serba salah, Mi. Kalau Miska tetap di sini, Farel ngancam mau pergi sama si Fitri. Mami rela ditinggal sama Farel. Ya enggak lah, Pi. Tapi gimana dong? Mami kesel banget sama si Fitri itu. Kalau Miska di sini, Mi, kita pasti nggak tega lihat dia terus ditekan sama si Fitri. Kalau dia ada di guest house, kan paling nggak Fitri nggak bisa marah-marah sama dia, nggak bisa ngomel sama dia. Paling ketemuannya di kantor. Mami itu berharap banget Miska itu mau kerja di Retro. Karena kan di kantor itulah kesempatan Miska untuk deket sama Farel. Lama-lama ya, Pi ya. Mami makin gak tahan sama Fitri. Dia selalu mempengaruhi Farel dengan pengaruh yang buruk. Sehingga Papi lihat aja deh Farel sekarang. Membangkang aja sama kita. Mi, kita fokus masalah Kela aja. Kita istirahat dulu, besok masih ada sidang. Kami lega, Al. Kamu sudah mendapatkan pengacara yang terbaik. Kami yakin kamu pasti menang. Insya Allah, Ma. Tapi doa keluarga, itu yang paling penting buat aku. Kalau gitu mendingan sekarang udah istirahat ya. Jadi biar besok bisa lebih fresh. Oke? Ya. Kalau lihat laki bini impring-impringan masuk kamar, jadi ngiri gua. Kenapa ngiri, teacher? Kalau mau masuk kamar, ayo masuk kamar. Saya temenin, saya ikhlas kok. Apa? Amal lu? Ih, najis. Man, gimana, Man? Soal perjodohan sama anaknya Pak Suwanda itu, Papa nggak enak nih. Tanyain mulu. Tadi siang ditelepon, nanyain kamu. Wah, kenapa Papa jadi ngebet sih?
Jangan-jangan anaknya caur banget ya sampai disodor-sodorin kayak gitu. Seenggaknya kamu ngobrol aja dulu lewat telepon. Siapa tahu kamu ngomong-ngomong terus nyambung. Ya nanti ketemu deh. Enggak. Pa, kalau papa nggak mau lewat telepon, lewat surat aja, Pa. Kayak sahabat pena gitu. Sahabat pena? Ada-ada aja lagi si Paul. Zaman udah internet gini masih surat-suratan. Jadul banget sih ah. Kalau gitu SMS aja, Pa. Ayo dong, Pa. Juga kan kepengen punya ibu baru kayak Devinsa. Iya, teacher. Daripada malam-malam ntar tidur meluk-melukin saya kayak waktu itu, ya mendingan nikah. Apa kok? Norman meluk kamu? Bemo, hati-hati lu kalau ngomong. Lu jangan fitnah ya. Apa lu nggak tahu? Fitnah lebih kejam daripada digigit gigi lo yang mancung. Lo pokok ngelai segala. Yang waktu itu lo malam-malam, teacher yang tidur di kamar, meluk-melukin saya, bilang, sayang, I love you because I need you. Itu? Kurang ajar diomongin. Enggak kena. Gua lagi ngigo. Selamat malam, Pak Fahri. Saya Ibu Lia Utama. Begini, Pak. Maaf kalau saya mengganggu. Saya betul-betul minta tolong sama Bapak. Saya khawatir sekali dengan Kayla dan cucu saya, Vinza, Pak. Saya sudah tidak tahu harus kemana lagi. Saya betul-betul minta tolong sama Bapak agar Bapak bisa menemani dan membela kami di pengadilan nanti, Pak. Ya Allah, besok persidangan akan dimulai. Permusuhan antar dua keluarga akan lebih panjang. Aku mohon ya Allah, mudah-mudahan besok nggak akan terjadi keributan. Mudah-mudahan besok nggak ada pihak yang merasa dikalahkan dan juga jadi dendam ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Ini semua karena kesalahanku. Aku sumber dari semua masalah ini ya Allah. Karena apa yang udah aku lakukan di masa lalu itu adalah sebuah kebodohan. Kebodohan yang berakibat panjang. Ya Allah, kalau aku diberi kesempatan, aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku ingin menjadi ibu yang baik buat Vinza. Tapi kalau tidak, aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Hak asuh Vinza jatuh ke tangan Aldo. Karena Aldo memang ayah yang baik dan juga bertanggung jawab. Terima kasih ya Allah. Amin. Tolong, tarik lagi kasus ini, Rel. Tolong kasih tahu ke papi mami. Gue mau kok buat perjanjian yang baru, tapi dengan jalan damai. Oke, coba aku ngomong sebentar ya. Atas nama cinta. Kamu kenapa mau sama aku? Padahal kamu kan cantik, kaya, udah sukses. Sedangkan aku kerjanya ya cuma gini-gini aja. Rata-rata cowok aku yang dulu itu ganteng dan kaya. Tapi semuanya itu nggak ada yang setia. Makanya aku kapok. Mendingan aku punya cowok kayak kamu. Sederhana, baik, jujur, tapi setia.
Dan yang paling penting, gak matre. Jadi malu. Makasih ya sayang. Kamu udah terima aku apa adanya. Padahal aku cuma seorang duda anak satu. Sayang, aku minta sun ya. Ih, apa-apaan sih? Kan malu. Gak ada orang, sepi ya. Au! Ya ampun, Papa, aku kirain tikus senyum kaki aku. Lalunya Papa. Nak, pacar papa mana? Pacar papa? Emangnya Papa udah punya pacar? Ya elah, mimpi lagi. Mana pacarannya tadi lagi enak-enaknya. Pantesan aja kok bibirnya pahit. Tuh, ternyata kaki kamu. Emangnya pacar dalam mimpi Papa siapa sih? Sama cewek yang papa waktu itu tolongin, Nak. Waktu dia mau dirampok sama kapak merah jambu. Orangnya cakep deh, Nak. Kayaknya sih baik sama pinter. Terus mandiri. Tapi dia masih membutuhkan pertolongan dan perlindungan seorang cowok, Nak. Terus kapan Papa bisa ketemu dia lagi? Kenapa Papa nggak kenalan aja waktu itu? Seru itu, Nak. Papa nyesel deh nggak kenalan waktu itu. Ya Allah, berikanlah Papa aku petunjuk. Kalau dia memang jodoh, pertemukanlah Papa dengan perempuan itu ya Allah. Amin. Amin. Makasih, Nak. Kamu baik dan dewasa sekali. Tidur yuk. Dengar semuanya ya. Hari ini akan ada seorang anak yang melawan adik kandungnya dan juga ayah kandungnya di pengadilan. Ya, kita sebentar lagi mau berangkat kok. Oh ya udah, langsung ketemu di pengadilan ya. Rel, kalau gue boleh kasih saran, tolong tarik lagi kasus ini, Rel. Tolong kasih tahu ke papi mami. Gue mau kok buat perjanjian yang baru, tapi dengan jalan damai. Oke, coba aku ngomong sebentar ya. Pi, Aldo masih bersedia kok kalau papi mau menarik gugatan dan mau bikin perjanjian baru lewat jalan damai. Kita sepakatin aja, Pi ya. Daripada lewat pengadilan, Pi. Ya, Pi ya. Mi, ayolah please. Oke. Kamu mau kan lewat jalan damai daripada harus cerai kayak gini, Ke? Oke, kamu sekarang masuk ke mobil. Cepat. Kita sekarang ini bukan mau pergi ke acara amal. Kita sekarang mau rebut hak asuh Vinsa kita. Dasar ego. Dalam hal ini semua serba kebalik. Dunia yang benar-benar kebalik. Bukan suami yang melupakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Dan bukan suami yang punya hobi dugem. Melainkan ibu yang berjilbab itu, Ibu Kayla. Atas nama cinta. Ngapain sih Miska ikutan? Aku tahu, Rel. Apa maksudnya dia datang ke sini kok. Aldo, apa yang sudah saya bilang tolong jangan sampai lupa ya.
Pak Hakim, sebenarnya ini bukan merupakan sebuah kasus, tapi ini adalah sebuah tragedi. Tragedi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara interaksi suami dan istri. Suami yang melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan suami yang punya hobi dugem. Tapi dalam hal ini semua serba kebalik. Dunia yang benar-benar kebalik. Bukan suami yang melupakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dan bukan suami yang punya hobi dugem, melainkan ibu yang berjilbab itu, Ibu Kaila. Keberatan Pak Hakim, dia sudah menghina klien saya. Maaf. Kalau gitu saya langsung aja. Dalam kasus ini, yang menjadi terdakwa adalah Ibu Kaila. Itu kalau Bapak Hakim mengizinkan. Iya, saya mengizinkan. Silahkan. Terima kasih Bapak Hakim. Ibu Kaila, bagaimana Anda bisa bertemu dengan klien saya? Dan di mana Anda pertama kali ketemu dengan klien saya? Aldo kerja di Retro Advertising. Oh, terus sekarang dia tidak kerja lagi di Retro? Iya, Aldo sudah tidak bekerja lagi. Karena ayah saya, Pak Hutama, memecatnya. Kenapa Pak Hutama memecat dia? Karena di masalah keluarga, Pak. Jadi karena itu, Bapak Aldo dipecat dari perusahaan. Bener-bener aneh. Kapan Anda bertemu dengan klien saya? Dan bagaimana Anda bisa jatuh cinta dengan klien saya? Aldo itu orangnya mandiri, dewasa, bertanggung jawab. Dia juga orangnya lurus dan gak macem-macem. Jadi Aldo itu dewasa, lurus, bertanggung jawab, dan tidak macam-macam. Dan yang pasti dia ganteng, ya kan? Itu kualitas yang dimiliki oleh klien saya. Jadi menurut saya wajar kalau Anda bisa jatuh cinta sama dia. Terus yang menjadi pertanyaan saya, Bu Kaila, kenapa Anda minta cerai dari dia? Maaf Ibu Kaila, kalau bicara tolong lebih jelas lagi, diulangin lagi. Karena aku selingkuh. Cuma apa? Percuma, Mai. Kalau kamu bilang kita bisa mulai semuanya dari lembaran baru. Kalau kamu nggak percaya sama aku. Mbak Moza lah yang pantas disebut sebagai ibu kandungnya. Jangan pernah bilang sama dia kalau orang tuanya sudah bercerai di usia dia masih kecil seperti sekarang. Fitri, kamu tuh punya etika dikit dong. Ini semua kan buat suami kamu, bukan buat kamu.